ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Sidang jamaah salat Zuhur yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dalam kegiatan Gemar Ramadan tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023 Masehi. Adapun yang menyampaikan tausiah pada siang yang sangat mulia ini adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Abu Mulkhaidir SAG. Pada Al-Ustaz Abu Mulkhaidir SAG dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kasubat, kemudian Bapak Kasih Dimas, kemudian Bapak Kasih Pentren, Kasih Pemat, serta rekan pegawai negeri non dan pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Kota Sabang. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah masih kita diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang untuk dapat melaksanakan ibadah yang penuh barakah ini, ibadah yang penuh banyak pengampunan yang diberikan kepada kita. Tentunya inilah nilai kesyukuran kita kepada Allah. Orang yang sadar akan nikmat Allah, maka dia akan selalu menjalankan semua perintah. Dan orang yang tidak sadar akan nikmat Allah, selalu dia meninggalkan daripada perintah. Akhirnya kemaksiatanlah yang terjadi pada dirinya. Apalagi di dalam bulan puasa ini, apabila kita menjalankan ibadah puasa adalah kesadaran nikmat yang diberikan Allah hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita syukuri, niscaya akan Allah berikan tambah. Tapi ketika kita di dalam bulan puasa ini, ya, kita tidak sadar berbuat maksiat, maka sanksinya adalah dosa besar. Pada kesempatan yang mulia ini ada 3 komponen atau 3 hal yang perlu kita pahami di dalam peningkatan ibadah kesalehan. Ya, yang pertama adalah yang dikatakan soleh itu bukan beribadah di masjid, ya, bukan dilihat daripada performnya, tapi kesalehan itu artinya orang yang baik. Nah, orang yang berbuat baik itu namanya bukan Pak Saleh, ya, orang yang saleh itu orang yang berbuat baik. Dari perencanaan setiap kerja yang dilakukan, keberhasilan dan rewards kemudian keberhasilan itu orang juga yang sudah sukses, artinya kebaikan. Maka itulah sosok-sosok orang saleh. Yang pertama adalah kesalehan ain atau kesalehan individu, ya, kesadaran, ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan meyakini Allah itu ada dan menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar dengan sadar diri bahwa orang itu dikatakan dengan kesalehan individu ain. Kesalehan individu ini adalah dengan keyakinan bahwa hidup ini ada hidup, ada mati, ada hidup lagi. Keyakinan-keyakinan itu sebenarnya adalah untuk memberikan motivasi bahwa itu dinamakan iman. Iman, kesalehan individu. Ya. Yang kedua adalah kesalehan
sosial. Ya, kalau hari ini bulan suci Ramadan, berarti kita menjalankan perintah Allah. Kemudian semua sama, baik kaya maupun miskin juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Keyakinan ini seperti individu seperti kesolehan sosial seperti ini adalah merasa sama-sama merasa lapar, haus dalam kita menjalankan perintah Allah. Maka kalau kita ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya bukan saja kesolehan ini secara pribadi dan individu, tapi sosial pun masuk di situ. Yang ketiga adalah kesalehan lingkungan. Kesalehan lingkungan, kita bertetangga, ya, berorganisasi dan bernegara, bermasyarakat, semua itu kita selalu peduli. Kepedulian kita di dalam satu masyarakat, apapun kegiatan, apapun masalah yang dihadapi di dalam lingkungan, kita peduli. Contoh, misalnya ada bangkai, ya, ada bangkai di rumah tetangga, ada coknya urusan tetangganya pun ada cok. Itu namanya tidak peduli. Ketika kita menghilangkan bangkai di rumah tetangga itu, maka itu tidak dicium oleh orang-orang lain di sekelilingnya, maka dinamakan fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Kenapa? Gara-gara kita menghilangkan bangkai itu, lingkungan yang ada di tempat kita itu tidak lagi tercium bau itu. Makanya kalau mau hidup lingkungan, selalu kita berbagi rasa kepedulian kepada, apalagi kita di dalam organisasi kerja, saling mengingati, saling membantu, dan semua itu adalah kelengkapan dalam diri kita. Maka tingkat kesolehan yang saya katakan tadi itu, apabila kesempurnaan itu kita jalankan, niscaya kita akan selamat dunia akhirat. Kesolehan itu tidak ada, dan bukan saja dorongan dari orang lain, tapi semata-mata dorongan diri kita sendiri yang menyelamatkan diri dari segala ampunan Allah. Apalagi dalam bulan puasa ini, ya, kita kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa usaha yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Sekali lagi, marilah tingkatkan tingkat kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saleh bukan duduk saja di masjid atau maaf ketika saleh ketika dia pergi haji, kemudian pulang haji tidak saleh dan sebagainya. Jadilah anak-anak yang soleh, yang baik, yang berguna bagi dirinya, masyarakat, keluarganya, masyarakat dan bangsa. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.